Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Asyura. Saya dari Prodi Perbankan Syariah NIM 12007042. Di sini saya akan membahas makalah yang saya buat yang berjudul Konsep Kaidah Istinbat Hukum An-Nahyu. Baik, pengertian An-Nahyu secara etimologi, An-Nahyu berasal dari bahasa Arab, yaitu An-Nahl, yang artinya mencegah atau melarang. Adapun menurut syariah, yaitu memerintah meninggalkan sesuatu dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Menurut ulama, definisi An-Nahyu adalah lafaz yang menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan suatu tuntutan yang mesti dikerjakan dari atasan kepada bawahan. Dalam arti lain, An-Nahyu yakni menuntut untuk tidak melakukan yang dilarang secara tetap dan pasti. Banyak ulama yang mendefinisikan makna An-Nahyu, diantaranya menurut Zaki Al-Din Sya'ban menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan An-Nahyu ialah suatu tuntutan yang menunjukkan larangan untuk berbuat. Sementara itu, Imam Abu Zahra menyatakan pula bahwa yang dimaksud dengan An-Nahyu adalah tuntutan yang berisi larangan atau cegahan untuk melakukan perbuatan. Mayoritas ulama usul fikih mendefinisikan An-Nahyu sebagai berikut. Larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya, dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu. Dari banyak pengertian yang diberikan, para ulama tersebut pada hakikatnya menjelaskan An-Nahyu adalah tuntutan yang bentuknya larangan atau mencegah agar tidak melakukan perbuatan dan larangan yang datangnya dari syar'i yang telah dituangkan dalam nas, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Selanjutnya B. Macam-macam An-Nahyu. Menurut Mustafa Said Al-Kin bahwa ada 4 macam bentuk karakteristik yang dapat digolongkan kepada An-Nahyu di dalam nas. Adapun 4 macam bentuk sighat al-nahyu yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, fi'il mudhari yang dihubungkan dengan la al-nahiyah. Misalnya firman Allah dalam Quran surat Al-Isra yang artinya, dan janganlah kamu dekati zina, karena perbuatan zina itu adalah hal yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Yang kedua, kata yang berbentuk perintah yang menuntut untuk menjauhi larangan atau meninggalkan suatu perbuatan. Dalam firman Allah Quran surah Al-Hajj ayat 30, yang artinya, maka janganlah oleh kamu berhala-hala yang kotor itu dan jauhilah pula perbuatan dusta. Yang ketiga, menggunakan kata An-Nahyu itu sendiri dalam kalimat. Misalnya firman Allah Quran surat Al-An'am ayat 23 yang artinya, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemurkaan dan pemusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang keempat, jumlah kabariyah yaitu kalimat berita yang digunakan untuk menunjukkan larangan dengan cara pengharaman suatu atau menyatakan tidak batalnya sesuatu. Misalnya firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan faksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Selanjutnya, pendapat jumhur ulama An-Nahyu dapat dikelompokkan kepada beberapa bentuk larangan menurut jenis dan perbuatannya, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, suatu larangan bila berlaku dalam ibadah yang berakibat membatalkan hal tersebut pada hari yang dilarang. Yang kedua, bila larangan itu mengenai muamalat dan dalam arti umum berakibat fasidnya perbuatan yang dilarang jika dilakukan pada saat-saat terlarang, selama larangan itu tidak mengenai akad itu sendiri atau unsur dalam atau unsur luarnya yang merupakan bagian dari kelazimannya. Yang ketiga, bila larangan mengenai zat dan akad suatu perbuatan atau mengenai unsur dalamnya atau mengenai unsur luarnya yang menjadi kelaziman, maka larangan tersebut berakibat fasid perbuatannya yang dilarang bila dilakukan. Yang C, masa berlakunya an-nahyu. Menurut para ulama usul fiqh, seperti yang dikemukakan Muhammad Ibnu Shalil merumuskan beberapa kaidah yang berhubungan dengan larangan. Antara lain, yang pertama, al-asl fi al-nahyu al-tahrim. Pada dasarnya, suatu larangan menunjukkan hukum haram. Setiap larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang itu, kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain. Contoh, Quran Surah Al-An'am ayat 151 yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu sebab yang benar." Yang kedua, contoh larangan yang disertai indikasi yang menunjukkan hukum selain haram adalah Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya." Menurut kalangan Imam Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah, larangan seperti ini tidak mengakibatkan batalnya perbuatan itu jika tetap dilakukan. Sedangkan menurut sebagian kalangan Imam Hanabali dan Imam Jahiri, larangan dalam ini menunjukkan hukum batal sama dengan larangan terhadap esensi suatu perbuatan seperti tersebut. Larangan berjual beli dalam ayat tersebut menurut mayoritas ulama usul fiqh menunjukkan hukum makruh karena ada indikasi yaitu bahwa larangan tersebut bukan ditunjukkan kepada esensi jual beli itu sendiri, tetapi kepada hal-hal yang di luar zatnya, yaitu adanya kekhawatiran akan melalaikan seseorang dari bersegera pergi sholat Jumat. Oleh karena itu, orang yang tidak wajib sholat Jumat seperti wanita tidak dilarang melakukan jual beli. Sekian isi makalah yang saya buat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.